Tapi Rasulullah itu proporsional, kepala sama tubuh itu ideal. Apalagi kata Ummu Ma'bad, wajahnya sangat tampan. Makanya Ummu Ma'bad inilah riwayat dia yang paling lengkap tentang bentuk fisik Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Setelah dari Gua Thur, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah kehabisan bekal makanan. Bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah singgahlah namanya daerah Kudaid. Di situ ada tempat persinggahan ibu-ibu jualan. Nah, ibu yang jualan ini namanya Ummu Ma'bad. Rencana Rasulullah ke sana mau membeli bekal makanan, apakah ada kurma atau kambing yang udah bisa dimakan. Ataunya kata Ummu Ma'bad, daerah kami ini sedang paceklik, jadi tidak ada makanan yang seperti itu. Di dalam buku karya Muhammad bin Ibrahim Salim yang berjudul Perempuan-perempuan mulia di sekitar Rasulullah, termasuklah nama Ummu Ma'bad ini. Pas Rasulullah melihat ke arah samping tempat singgah itu, Rasulullah melihat ada seekor kambing yang udah kurus, kambing betina. Apa kata Rasulullah? Ini kambing betina punya siapa, Ummu Ma'bad? Oh, itu punya saya. Kambing itu sudah tua dan sudah ditinggalkan oleh kambing jantan. Jadi kambing jantan udah nggak mau lagi sama dia. Apakah ia mengeluarkan air susu? Kata Ummu Ma'bad, bahkan nggak ada sama sekali air susunya. Rasulullah kembali berujar, bolehkah aku memerah air susunya? Ummu Ma'bad berpikir, kalaulah tidak karena kewibawaan wajah Rasulullah. Jadi setelah beberapa lama kejadian udah masuk Islam Ummu Ma'bad nih, mungkin aku akan mengatakan, kau ini bagaimana? Udah jelas dia kambing mandul, tidak punya anak, bagaimana mungkin dia punya susu? Rencana mau itu yang dilontarkan. Tapi ketika melihat wajah Rasulullah, akhirnya Ummu Ma'bad hanya berkata, jika engkau merasa bisa memerah susunya, maka silahkan saja. Rasulullah mengambil kambing itu, tangan Rasulullah mengusap kantong susunya dengan menyebut nama Allah dan mendoakan Ummu Ma'bad pada kambing tersebut. Keajaiban pun terjadi. Kambing itu tiba-tiba membuka kedua kakinya dan keluarlah air susu dengan derasnya. Rasulullah meminta kepada Ummu Ma'bad, kemarikan bejana tempat nampungnya nih, ini banyak betul air susunya. Sampai penuh tempat kantong air itu, tetapi apakah Rasulullah yang meminumnya? Tidak. Rasulullah menyerahkan pertama kali kepada Ummu Ma'bad, silahkan minum. Diminum oleh Ummu Ma'bad sampai beliau puas. Kemudian dilanjutkan lagi dengan rombongan yang lain. Semua sudah minum, barulah yang terakhir Rasulullah yang minum. Inilah sifat mulia Rasulullah SAW. Kendati pun beliau juga sangat haus, tapi beliau lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah sifat seorang pemimpin. Ibaratnya kalau umatku kenyang, biar aku belakangan yang kenyang. Umatku menderita, biar aku yang pertama menderita. Itulah kepemimpinan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah
kembali memerah susu itu. Setelah penuh bejana, ditinggalkanlah buat Ummu Ma'bad. Ini buat Ummu Ma'bad. Rombongan pun melanjutkan perjalanan mengarah ke Madinah. Tidak lama berselang, datang suami Ummu Ma'bad ini. Dia menggiring kambing yang udah kurus kering, karena waktu itu musim paceklik di Kudain. Suaminya pun berjalan udah sempoyongan. Pas melihat susu kaget. Loh, ini susu kambing siapa? Kambing kita nggak ada loh yang keluar susunya. Kata Ummu Ma'bad, demi Allah, bukan karena kambing kita semua, tetapi ada seorang yang penuh berkah telah melewati tempat ini. Sifatnya begini dan begitu. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad sekilas. Apa kata Abu Ma'bad? Ceritakan kepadaku tentang orang itu, wahai Ummu Ma'bad. Penasaran jadinya suaminya. Apa kata Ummu Ma'bad? Aku melihat dia adalah seorang yang tawadu, rendah hati. Ini sifat Rasulullah yang dilihat oleh Ummu Ma'bad. Kagum beliau karena kerendahan hatinya. Kita kalau melihat orang yang rendah hati, pasti kita akan nyaman bersamanya. Teman-teman kita yang rendah hatinya, ketemu sudah lama tapi masih rendah hati, itu kita kagum melihatnya. Nggak ada perubahan. Tapi bandingkan ketika kita ketemu teman lama yang kerjanya tuh tinggi aja, kita tidak akan nyaman bersamanya. Anak saya beginilah, pekerjaan saya ini, usaha saya di sini, di mana-mana. Kadang cenderung meremehkan kawan-kawannya yang belum sukses dirinya. Walaupun dia kaya, orang tidak akan memandang dirinya. Tapi kalau orang yang rendah hati, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka Rasulullah mengumpamakan orang yang rendah hati, Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah mengumpamakan dengan tangannya. Jadi ini yang harus kita miliki. Jangan suka tinggi-tinggi, rendah hati saja. Jangan suka memamerkan diri kita. Apalagi kata Ummu Ma'bad, wajahnya bersinar berkilauan. Tidak mungkin mengeluarkan kilau, enak memandang wajahnya itu. Orang yang rendah hati, wajahnya akan enak untuk dipandang. Orang yang tinggi hati itu kan kelihatan dari wajahnya itu songong. Kemudian ada sinar-sinar keangkuhan di wajahnya. Apalagi kata Ummu Ma'bad, budinya baik, budi pekertinya itu baik, badannya tegap, indah, kepalanya itu pas sesuai. Jadi proporsional Rasulullah ini. Kepalanya itu sesuai dengan bentuk tubuhnya. Jadi kan kadang kita ini yang tidak proporsional lah. Tapi Rasulullah itu proporsional, kepala sama tubuh itu ideal. Apalagi kata Ummu Ma'bad, wajahnya sangat tampan. Makanya Ummu Ma'bad inilah riwayat dia yang paling lengkap tentang bentuk fisik Rasulullah SAW. Matanya elok, hitam dan lebar. Alis dan bulu mata lebat tapi halus. Suaranya bergema, indah berwibawa. Lehernya panjang ideal, jenggotnya tumbuh tebal, kontras sesuai warna rambut yang rapi. Nah, kontras nih, rambut sama jenggot tuh kontras, cocok lah Rasulullah itu dengan jenggotnya yang tebal. Rata pinggir-pinggirannya, nggak ada yang compang-camping. Rambut Rasul itu rapi, jenggotnya bersambung di antara rambut langsung jenggot. Makanya ada orang nih yang pas banget mukanya itu kalau dia berjenggot rambutnya. Apalagi kata Ummu Ma'bad, jika dia diam tampak kewibawaannya, jika ia berbicara nampak kehebatannya. Ini sulit loh kombinasinya nih, diam wibawa, ngomong hebat. Kalau kita kadang lihat orang dia bagus kok diam aja lagi, kalau diam kok bagus nampak, kalau bicara berserak jadinya. Nah, jadi sulit nih kombinasi yang seperti ini, diam wibawa, kalau ngomong kelihatan kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, orang yang paling bagus, paling mudah nandainnya. Maksudnya tuh di antara orang tuh nandain fisiknya itu lebih mudah, tampak dari jauh, bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, dia tampan, bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untaian mutiara yang berguguran. Jadi dari mulut Rasulullah itu yang keluar itu kebaikan aja, penuh hikmah.
yang keluar dari mulutnya. Apabila kita bisa seperti ini, ya Allah, luar biasanya kita ngomong tuh yang baik-baik aja. Nah ini sulit nih, kadang bisa baik, kadang nggak, banyak enggaknya sebetulnya daripada baiknya. Apalagi dilanjutkan oleh Muhammad, beliau ini berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ya Allah, ideal sekali Rasulullah, tidak tinggi tidak pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Nah, enak dilihat. Di antara ketiga kawannya, penampilannya paling bagus, kedudukannya paling tinggi. Tahu kedudukannya paling tinggi dari mana? Teman-temannya selalu mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun langsung mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati Abu Muhammad. Dia tidak suka cemberut dan bicaranya tidak sembarangan. Nah, lihat, Rasulullah tidak suka cemberut. Nih para ustadz, jangan suka cemberut. Para suami jangan suka cemberut. Teman-teman jangan suka cemberut. Wajah kita ini bisa mempengaruhi mood orang. Kalau kita datang cemberut, otomatis teman kita pasti nggak ceria kan. Kok ada masalah? Pasti langsung begitu wajahnya kan. Tapi kalau wajah kita memperlihatkan keceriaan, itu akan mengubah mood orang. Orang pun akan ceria ketika melihat kita. Apa kata Muhammad? Demi Allah, ia adalah orang Quraisy yang sedang banyak diperbincangkan di kota Mekah. Aku ingin sekali menjadi sahabatnya. Aku akan melakukan apapun untuk bisa menemukan jalan mendapatkannya. Nah, jadi Ummu Ma'bad ini udah baiat kepada Rasulullah sebelumnya dia masuk Islam. Abu Ma'bad terpesona dengan ciri yang disampaikan oleh istrinya, maka beliau pun berbaiat kepada Rasulullah dan mencarinya. Bagaimana orang tidak tertarik? Orang yang berhati pasti dia akan tertarik dengan sikap Rasulullah SAW ini. Begitu sampai di daerah namanya Kuba, nah itu udah 5 km lagi menjelang Madinah. Di dalam buku yang ditulis oleh Sapir Haumwi, Negara-negara Leksikon, begitu sampai di sana Rasulullah itu menemui suku Bani Amr bin Auf. Nah, setelah berada di sana pada tanggal 8 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, masjid itu dibangun di atas kebun kurma. Jadi itu dibebaskan, luasnya itu 1.200 meter persegi, jadi memang udah besar. Sekarang ini udah direnovasi dari 1.200 sekarang menjadi 5.860 meter persegi, dan sekarang sudah sanggup menampung 20.000 jamaah. Yang membuat masjid ini menarik itu tuh Rasulullah langsung turun ikut dalam pembangunan masjid ini. Nah, masjid ini dari dulu tuh emang udah sederhana, sampai sekarang pun nggak megah, tetap mempertahankan bentuk aslinya. Dan seharusnya masjid seperti inilah yang dicontoh. Waktu itu Rasulullah bangun 19 pintu, 3 pintu utama, 2 pintu dibuka untuk laki-laki, 1 pintu untuk jamaah wanita, jadi supaya tidak berdesak-desakan. Tiangnya dibuat berasal dari pohon kurma, datar, terbuat dari pelepah, atapnya itu dari pelepah serta daun kurma bercampur tanah liat. Di tengah itu terdapat ruang terbuka, di situ ada sahan atau tempat terbuka ini untuk sumur digunakan untuk mengambil wudhu. Jadi masjid ini betul-betul dibangun atas dasar keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Sampai sekalipun sudah kuat ekonomi di Madinah, ada sahabat mengusulkan, gimana kalau kita bagusin aja nih masjid? Kata Rasulullah, jangan, biarkan seperti ini. Artinya apa? Pembangunan jiwa itu jauh lebih utama. Ini banyak dana dikumpulkan hanya untuk membangun masjid, sementara jiwa jamaahnya tidak terbangun, tidak dididik akidahnya, tidak dididik akhlaknya, fikihnya. Akhirnya masjid berusaha dibangun bagus-bagus. Inilah yang dikatakan Rasulullah, akan datang suatu masa, tanda hari kiamat itu, di mana orang akan berlomba-lomba membangun masjid, bukan jiwanya. Pengajiannya kosong, masjidnya bagus. Ini yang membuat orang Islam jauh dari hidayah, karena pengurus sebagian tidak berpikir bagaimana untuk membangun jiwa jamaahnya. Kayak di Masjidil Haram itu kan lengkap, ada pengajian akidah, ada pengajian fikih, ada pengajian akhlak. Seharusnya seperti inilah masjid hendaknya
diburu membangunnya. Dana-dana untuk pembangunan, kalau udah bangunnya udah bagus, udah nyaman, sholatnya tempat wudhu udah bersih, udah dulu, stop dulu, bangun jiwanya. Pengajian habis subuh, pengajian duha, pelajaran Al-Quran, akidah, cara sholat, cara wudhu, ini kan luar biasa jadinya, supaya umat Islam ini jadi bersih. Ini kadang kita lihat lah, kamar mandi kotor, bau, karena mereka tidak diajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini gunakan untuk pembangunan jiwa. Ini sibuk membangun masjid aja, kadang dalam satu gang 2 masjid. Ada kantor, bangun masjid, di seberangnya kantor, bangun lagi masjid. Mau apa ini sebetulnya? Nah, jiwa yang perlu dibangun gitu. Rasulullah sanggup kok bikin masjid bagus, tapi Rasulullah nggak mau waktu itu. Udah, biarkan aja seperti ini dulu. Di dalam surah At-Taubah disampaikan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takum fihi abada. La masjidun assisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Ini masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun oleh orang munafik. Dia minta Rasulullah resmikan untuk sholat di sana, tapi Allah melarang dengan turunnya ayat ini, dikarenakan mereka itu gunanya hanya untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kalau sekarang ini banyak juga nih masjid yang berbahaya. Dia orang yang nggak ngerti agama, diangkat jadi pengurus, kemudian dia hanya show. Gimana supaya terlihat ketika semasa dia menjadi pengurus, ini pembangunannya ini. Saya lebih tertarik dengan masjid. Itu banyak kajiannya. Kajian yang bermacam-macam dengan latar belakang ilmu yang berbeda-beda. Nah, itu lebih dahsyat untuk membangun jiwa jamaah. Jadi mereka bisa bersih hati, bersih jiwanya, karena diajarkan dua-duanya kan, di dalam pengajian-pengajian fikih. Apa kata Allah? Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Maksudnya Masjid Kuba lebih pantas karena di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, tuh kalau kita ke masjid kan kita bersih dan suka membersihkan jiwa juga. Nah, itu yang jiwa itu Allah suka orang bersih, bersih lahir, bersih batin. Jadi kencing misalnya laki-laki jongkok, jadi mereka nggak berdiri lagi karena udah tahu, udah diajarin kencing jangan berdiri, kencingnya jongkok. Sama kita sampaikan pula secara ilmiah, kalau laki-laki kencing berdiri bisa kena prostat, mesti jongkok. Nah, mereka akhirnya tertarik, diajarkan untuk bersih, masuk masjid mesti wangi, cara mencuci tangan ketika berwudu, menyela-nyela jari tangan, berkumur-kumur, beristinsya, itu diajarkan. Jadi mereka beribadah dengan benar. Jadi masjid bisa bersih, mereka nggak kotor lagi. Kamar mandi akan bersih. Ada kesadaran untuk membersihkan karena mereka diajarkan untuk bersih. Apalagi dikatakan oleh dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW selalu mengunjungi Masjid Kuba ini berjalan kaki. Paling tidak ada 3 kali dalam seminggu Rasulullah jalan ke sana. Dan sampai Abdullah bin Umar pun biasa mengikuti sunnah ini dari Madinah jalan kaki ke Kuba 5 km. Apalagi kata Rasulullah, bagi orang yang melakukan sholat di Masjid Kuba maka pahalanya sama dengan melaksanakan umroh. Nah, di Kuba masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa, atas dasar takut kepada Allah, bukan gaya-gayaan, bukan untuk memperindah masjid sampai ada yang minta di pinggir jalan kan, sampai ganggu orang jalan loh, bangun masjid. Masjid dibangun, masjid bangun, pengajian cuma 1 kali 1 minggu, tapi ada beberapa masjid di Pekanbaru nih, zuhur pengajian, asar pengajian, maghrib pengajian, ini insya Allah maksimal. Dan awalnya banyak mungkin orang yang menentang, wah kajian-kajian aja, mending masjid aja dibangun bagus. Tapi lama kelamaan akhirnya kajian itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah orang merasa butuh terhadap ilmu agama ini, akan terbawa, dia jadi pedagang, dia akan menjadi pedagang yang jujur, dia jadi pegawai, dia akan jadi pegawai yang baik, walaupun tidak di CCTV, karyawan ini tetap disiplin dan rajin. Ini namanya membangun jiwa.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akan kita lanjutkan kembali insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.